3 tahun mereka mungkin hanya bisa mendengar tapi nggak tahu itu ada satu anak aja di sini yang bisa dari terendah sampai tertingginya itu kan sampai berapa overtune-nya entah sampai 7 kali tahun 7 kali kalau nggak salah 7 kali overtune ya Beyonce ya. Anda bikin lagu jangan sembarangan. Halo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, kita kembali lagi di sebuah konten yang pastinya akan menyajikan banyak hal menarik terkait juga teman-teman kita yang punya banyak hal yang bisa dikulik, bisa diceritakan juga kepada kita. Dan kita ketemu lagi di konten menarik dari Jawa Pos Radar Madiun Digital yaitu Beauty C. Nah, untuk hari ini saya udah datang ke satu tempat yang sepertinya teman-teman di Madiun udah banyak yang tahu ya tempat ini ya. Tempat yang menyajikan banyak hal tentang musik, all about music, tapi untuk kali ini kayaknya lebih ke olah vokal. Nah, buat teman-teman yang kayaknya punya bakat tarik suara atau vokal, kayaknya untuk bisa mengasah lebih dalam, lebih lanjut lagi, lebih oke lagi, lebih proper lagi, kayaknya patut banget untuk datang ke tempat ini karena tempat ini pastinya akan melatih suara teman-teman supaya lebih indah ya. Langsung aja kita mau ketemu sama salah satu vocal coach yang pastinya beliau ini sudah tidak diragukan lagi ya eksistensinya di kota Madiun. Dan pastinya muridnya banyak banget. Dia juga sempat manggung di mana-mana, sempat berkomunitas juga, teman-temannya banyak, musisi-musisi semua. So, langsung aja kita mau ketemu sama salah satu wanita hebat satu ini, yaitu Mrs. Neni Widyastuti, betul? Betul. Oh, oke. Apa kabar Mbak Neni? Baik Tori. Tos corona dulu ya. Tos corona tuh gini ya, kalau biasanya gini atau salaman, kalau sekarang harus gitu harus ya. gini ya. Apa kabar Mbak Neni? Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Luar biasa, semakin keren dengan tato-tatonya yang semakin ini maksudnya. semakin banyak. Apakah nanti akan dipenuhi lagi tato-tatonya? Nah ini Mbak Neni pastinya udah berkecimpung di dunia musik khususnya vokal gitu ya. Tarik suara udah berapa tahun berarti? Dari tahun 2004 sampai sekarang lulus SMA. Tapi kalau waktu nyanyi-nyanyi sebelumnya sih dari SD udah mulai. SD 9 berapa itu? 90-an. 90-an udah mulai nyanyi-nyanyi, ikut lomba gitu-gitu ya. Iya, mulai festival 93 lah. 93 udah nyanyi-nyanyi, kemudian pada akhirnya bakat dan juga passion itu tetap dikembangkan lagi ya, dalam arti nggak berhenti gitu sampai sekarang bahkan. Jadi memang bakat yang dipunyai sama Mbak Neni ini udah diasah dari sejak tahun 90-an, dari kecil. Dari 4 tahun. Dari 4 tahun sampai sekarang masih juga eksis di musik. Karena ketika kita ngomongin musik emang banyak hal yang bisa kita lakukan, dalam arti ketika kita pengen jadi seseorang yang aktif di bidang musik gak harus jadi musisi juga, tapi juga bisa jadi banyak hal ya, produser musik, arranger, komposer, salah satunya adalah vocal coach juga ya. Dan pasti Mbak Neni juga masih masih aktif nyanyi nggak sih? Kalau nyanyi sekarang sih jarang ya Tori, tapi kadang recording aja. Recording. Masih sama Mas Wido. Masih sama Mas Wido di Wiplas juga ya. Jadi kebetulan ini kalau show udah jarang. Balik layar aja sekarang. Bener, apalagi dengan kondisi kayak gini kan. Ini yang menariknya adalah teman-teman, jadi keluarganya Mbak Neni ini semua musisi ya. Jadi dari yang pertama siapa? Mas Wahyu ya? Mas Wido, Mas Wahyu. Oh, yang paling tua Mas Wido ya. Mas Wido itu udah tahu lah ya, punya studio Wiplas. Beliau juga komposer, arranger, music producer. Terus juga di bawahnya berarti Mas Wahyu. Mas Wahyu pembuat gitar. Yang pastinya udah tahu brandnya Wijoyono Guitar Works, dan ternyata tepatnya jadi satu sama ini juga ya. Terus yang anak ketiga Mbak Eri juga ngajar vokal juga. Ngajar vokal juga. Terus terakhir Mbak Neni ngajar vokal juga. Jadi semuanya musisi ya, dengan berbagai macam latar belakang, walaupun tidak semuanya punya band atau aktif di panggung, tapi ada yang bikin gitar, ada yang ngajar vokal, ada yang di balik layar untuk proses rekaman, arranger, komposer, music producer. Jadi
pastinya ini keluarga ini maksudnya emang diturunkan dari ayah atau Dari ibu orang yang tua, dari suka bapak musik dulu. gitu ya? Iya, tapi dulu nggak kepikiran bakal seperti ini gitu. Jadi benar-benar 4 anaknya itu musik semua gitu ya. Jadi apa namanya, Mbak Neni ini juga dari 90-an udah aktif nyanyi. Benar. Sampai sekarang jadi vokal coach, muridnya banyak. Muridnya ada berapa, Mbak? Sebelum pandemi sih sampai 170-an. 170-an. Tapi ini karena pandemi sekitar 95 sampai 100 lah. Masih banyak lah ya. Karena kalau kita ngomongin apa namanya, vokal coach ini kan salah satu dunia yang cukup cukup menjanjikan juga ya sebenarnya. Apalagi Mbak Neni juga udah punya murid yang banyak juga. Dan sampai sekarang masih aktif gitu. Kan ada beberapa teman-teman yang sebenarnya dia musisi beberapa tahun ternyata berhenti di tengah jalan karena mungkin pekerjaan dan lain-lain, kesibukan gitu-gitu ya. Tapi Mbak Neni masih dengan musik dan bisa menjadikan itu sebagai peluang bisnis juga dalam arti ya. Ya dulu karena bapak kan juga ngajar. Setelah aku SMA, sebenarnya sih bapak nggak ngelesi gitu nggak, tapi banyak dicari orang karena tahu anaknya kok pinter nyanyi ya. Oke. Mau dititipin gitu. Oke. Jadi kadang aku dijadikan sampel murid-muridnya cara bernyanyi yang benar seperti ini. Akhirnya terbiasa gitu loh. Oke. Jadi banyak yang datang. Berarti memang dari bapak sendiri vokal coach? Enggak sih kalau vokal coach. Ya memang tahu aja teknik, kita kan otodidak. Otodidak semua ya? Jadi aku memang murni lulusan SMA, jadi nggak pernah kuliah di seni atau apapun. Kita otodidak satu keluarga. Otodidak semua ya? Mas Wido kan juga, Iya, Mas Wahyu pun juga ngulik otodidak. sendiri ya semuanya ya. Nah, kalau ngomongin apa namanya, sekolah musik ya, ini saya bisa bilang sekolah musik atau sekolah vokal yang Mbak Neni rintis ini Neni School namanya teman-teman. Neni School ini Voice Corner of by Neni School. Ya, betul. Ini sejak tahun berapa nih? Kalau kita di Jalan Flores udah 10 tahun ini. 10 tahun berarti Sebelumnya kita di Nglames. 2011? Oke. Betul, 2011. Sebelumnya di Nglames? Di Nglames, karena udah nggak cukup tempatnya. Kita memberanikan diri buat buka di kota lah, paling nggak gitu. Dan itu mungkin tempatnya juga lebih proper, lebih besar juga, kayak gitu-gitu ya. Nah, suka dukanya jadi vokal coach itu apa sih, Mbak Neni? Banyak Tori. Soalnya kan muridnya banyak banget nih, apalagi dengan berbagai macam. Jadi harus bisa memahami karakter anak usia segini. Iya, betul, si A, B, C, orang tuanya pun kita harus bisa memahami. Benar. Karena bisa aja nih. Ya, saya nggak tahu ya pengalamannya Mbak Neni seperti apa, tapi mungkin ada beberapa muridnya Mbak Neni ini yang sebenarnya anaknya tuh biasa aja, dalam arti ya manut-manut aja lah ya. Tapi yang cerewet justru orang tuanya, ada nggak sih kayak gitu? Ada juga, oke. Gak apa-apa sih, ya kita kadang kok anakku nggak bisa seperti itu ya, itu kan butuh proses memang. Setiap anak kan mempunyai kemampuan sendiri-sendiri juga. Kadang mamahnya yang ngebet pengen seperti ini, tapi pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata kakak yang itu bisa seperti ini, memang dia dari kecil dan dia rutin latihannya gitu loh. Dia disiplin, dia di rumah juga orang tuanya juga paham tentang vokal, jadi dibantu. Harus diiringi seperti itu. Ada nggak apa namanya murid yang benar-benar, nah ini kalau ngomongin jumlah murid yang Mbak Neni kan banyak banget kan, berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter juga ya kan. Ada nggak sih yang muridnya tuh yang benar-benar nol sama sekali, buta nada gitu, ada nggak sih? Ada, sampai yang mungkin udah tahu basic-basicnya juga ada. Betul. Nah, kayak gimana tuh ceritanya Mbak? Kalau ngomongin suka dukanya kayak gitu. Gini, kadang untuk anak yang nggak bisa pun, kalau dia memang punya keinginan, dia mau belajar, itu sebenarnya bisa Tori, meskipun hasilnya nggak bisa maksimal. Tapi justru anak yang berbakat tapi dia tuh males, nah itu malah justru aku tuh nggak begitu respect. Nah, jadi paling nggak ada kemauan untuk belajar dulu nih ya. Kemauan, utama itu kemauan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah merasa suaranya bagus atau sudah merasa menjadi musisi, coba dilihat dulu deh, ngaca dulu deh, apakah kalian tuh masih mau ngulik ilmu-ilmu baru, karena ilmu baru tuh banyak banget loh Mbak Neni ya.
Maksudnya iya, setiap tahun itu pasti banyak Iya, macam-macam bener. ini, nggak bisa stop sampai segitu aja. betul, karena masih banyak hal atau ilmu khususnya di bidang musik yang harus dikulik gitu. Yang pasti semangat belajar itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalnya ngajarin anak-anak yang bener-bener buta nada itu seberapa susah sih Mbak Neni? Ya, Bener-bener susah. nol. Nol, iya, Biasanya benar. biasanya kalau kayak gitu dari Tapi orang kalau memang tuanya. dia nggak bisa, pasti kita bilang, kamu mungkin bakatnya nggak di sini. Tapi Oh, ya? anaknya, tapi aku pengen belajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kasih materi yang bener-bener gampang dulu. Paling nggak dia bisa menguasai satu lagu itu. Oke, jadi bener-bener dari basic banget gitu Basic ya. banget, banyak kok. Oke. Dan pada akhirnya yang bisa juga akhirnya banyak juga. Oh gitu, akhirnya berhasil nggak fales kayak gitu-gitu ya. Dia nggak sampai buta banget ya, Iya, ada yang parah gitu parah, ada. Sekarang dia juga pernah menjuarai juga ada. Oh iya? Iya. Wow, jadi bener-bener yang dari buta nada banget Ada. sampai juara vokal. Iya, karena kemauan. Wow, that's Dia juga amazing. mau belajar. Jadi memang sekali lagi yang paling penting tuh kemauan untuk belajar itu ya. Karena ketika misalnya kita sudah merasa itu tadi, ya udah ilmunya cuma segitu-gitu aja, nggak nambah gitu. Terus kalau ngomongin usia dari muridnya Mbak Neni ini rentan apa namanya berapa tahun sampai berapa tahun? Yang paling muda yang sampai yang paling tua? 3,5 tahun 3,5 tahun udah belajar vokal sampai yang sampai paling 65 tahun. wow. Nah, kalau ngomongin yang sudah agak lanjut nih usianya, 60 tahun. Apa sih motivasi belajar dari beliau ini untuk pada akhirnya belajar vokal di Mbak Neni? Dia untuk hiburan ya, dia pengennya terarah. Tapi pada dasarnya ibu ini memang sudah bisa menyanyi dulu waktu mudanya. Oh, gitu. Dia hanya ingin apa? Biar apa yang sudah dia bisa itu biar nggak menurun tekniknya gitu Oh, aja. Jadi iya, dia iya. biasanya kalau di sini belajar lagu-lagu tembang kenangan, Oke, keroncong oke, seperti oke, itu. oke. Karena kalau nyanyi kan kalau lama nggak di ini juga suara itu bisa menurun kualitasnya. Apalagi kalau udah sepuh ya. Iya, betul. Itu stabil loh, Tori. Apanya? Suaranya, vokalnya bisa stabil. Oh iya? loh, Ibu. Iya. Sampai Kita dengerin usia aja segitu kadang ya? kita merem gitu, nggak seperti usia 65. Ih, keren. Jadi ibarat pisau tuh memang sebenarnya kita tahu pisau tuh udah tajam ya, tapi ketika lama nggak dipakai tuh biasanya agak-agak ya bahasa Meksikonya tuh kedel ya. Jadi harus diasah terus sama seperti kemampuan ketika kita misalnya punya bakat sebenarnya dari lahir, tapi tidak diasah ya mungkin tetap akan segitu bahkan bisa aja menurun ya kemampuan atau skillnya itu. Nah kayak Terutama gitu. oktav ya kalau nyanyi ya. Oktav. Itu bisa jadi ini ring vokalnya jadi menyempit. Oke. Nah, kalau metode pembelajaran yang dikasih sama Mbak Neni sendiri ke murid-muridnya ini kayak apa sih? Kita aplikatif, kita tuh otodidak. Jadi apa yang dulu kita diajarkan sama bapak ya saya ajarkan tanamkan ke anak-anak di Oke. sini. Jadi nggak seperti kita fokus belajar not balok, notasi enggak. Kita langsung praktek. Oke. Mulai lagu termudah sampai tersulit. Seperti Oke. itu. Untuk yang dasar ya kita kasih lagu-lagu biasanya kalau untuk anak-anak ya harus lagu anak-anak. Mulai dari lagu slow, lagu beat, penguasaan tempo, intonasi, nggak boleh fals, nah itu dulu pasti nafas, pernafasan seperti itu. Jadi mulai dari basic-basic kayak teknik pernafasan juga diajarin di sini, kemudian juga pengenalan teknik-teknik bernyanyi dengan benar kayak gitu-gitu juga diperkenalkan. Kalau ngomongin yang paling basic nih Mbak Neni, semisal ada murid baru, katakanlah masih kecil gitu ya, masih usia-usia dini gitu. Kalau untuk lagu paling mudah yang biasanya dikasih sama Mbak Neni ke muridnya yang awal-awal masuk paling dasar tuh biasanya lagu apa? Kita kasih tanya, kamu pengen nyanyi lagu apa? Pernah tahu lagu apa? Oke. Jangan kaget anak-anak sekarang tuh justru tahunya tuh lagu-lagu soundtrack Disney kayak gitu tuh loh, Tori. Keren Iya sih beneran, Disney. tapi kan mereka nggak bisa maksimal pasti apalagi yang usia 3 tahun mereka mungkin hanya bisa mendengar tapi nggak tahu cara pengucapannya lafalnya itu masih karena berbahasa beda. Inggris misalnya ya, pasti kayak kita gitu. arahkan ke lagu anak-anak seperti Balonku, Oke. Lihat Kebunku, kayak gitu. Karena kayaknya anak-anak sekarang tuh kayaknya udah bukan Iya, jadi udah punah lagu Iya, anak. tidak mengenal balonku atau naik delman, tapi justru to the bone ya. Misalnya kayak gitu ya, to the bone atau musik-musik yang memang cukup dewasa kayak gitu ya. Karena sekarang memang perkembangan teknologi ya, Mbak Dani. Kalau ngomongin perkembangan teknologi juga ngaruh nggak sih sama selera dan taste musik dari anak-anak sekarang dalam bernyanyi? Kalau karena gini ya, mungkin mereka mendengar lagu anak-anak jadul banget ya. Gitu. Iya.
kita nyiasatin biar mereka nggak bosen. Biasanya kita musiknya kita bantu aransemen. Seperti itu mereka, oh iya jadi baru gitu loh. Tapi tetap nggak merubah nada yang sebenarnya, cuman musiknya aja. Jadi mereka bisa enjoy. Oh gitu. Kalau mungkin di luar dari apa namanya tuh? Kalau misalnya teman-teman sempat denger ya, di ruangan sebelah juga ada latihan vokal juga. Kalau ngomongin lagu tadi, semisal aku pengen tahu nih Mbak Neni biasanya ngasih lagu yang basic tuh apa? Misalnya lagu anak-anak. Lagu anak-anak yang paling basic ya? Paling basic. Seperti lagunya Sherina. Oh Sherina. Sherina tuh penyelamat masa kecil saya banget sih. Karena lagu-lagunya keren-keren banget. Apalagi yang di soundtrack film Petualangan Sherina. Itu emang keren banget. Apalagi yang aransemen Elva Sessioria kayak gitu. Sebegitu megahnya. Kalau yang paling susah, katakanlah mungkin kan ada kan. Di seluruh dunia ini ada jutaan lagu nih teman-teman ya. Nah kalau ngomongin apa namanya musik atau lagu, salah satu lagu yang bisa dijadikan patokan atau kategori yang susah untuk dikasih ke muridnya tuh biasanya misalnya lagu apa? Iya, jadi setiap anak tuh punya karakter masing-masing. Kadang karena dia dari kecil udah kepinteran. Dia udah bakat dikasih lagu anak-anak, tapi udah klimaks di situ udah, aduh bingung, ini harus kasih lagu apa lagi ya? Iya, benar. Akhirnya kita udah ke lagu-lagu yang berat-berat gitu. Nah, tapi ya itu kadang dia keterbiasaan membawakan lagu yang berat-berat, akhirnya justru dia besarnya tuh di lagu yang biasa itu merasa susah, nggak ngefeel gitu loh. Justru kayak gitu ya? Iya. Karena dia terbiasa membawakan Beyonce misalnya atau Mariah Carey gitu-gitu ya? Kayak gitu. Oke. Nah kalau apa namanya, kasih contoh dong Mbak, misalnya yang salah satu lagu aja yang paling susah yang menurut Mbak Neni tuh untuk range vokalnya juga susah dengan nada-nada yang sulit, cengkoknya juga berubah-ubah kayak gitu, itu salah satunya apa judulnya? Yang banyak ini, Love on Top itu. Love on Top-nya Beyonce ya? Itu ada satu anak aja di sini yang bisa dari terendah sampai tertingginya. Itu kan sampai berapa overtune-nya 6 kali? 7 kali. 7 kali kalau nggak salah. 7 kali overtune ya Beyonce ya. Anda bikin lagu jangan sembarangan. Itu baru satu anak. Ya, yang lainnya masih kita turunin sih. Kadang turun 1 sampai 1,5. Kalau yang ini anak ini dia bisa mampu. Oke, karena dia mungkin udah terbiasa dengerin Beyonce. Tapi itu pun ya, juga bertahap Tori belajarnya. Dari nada lagu Love on Top itu kita turunin dulu, baru sedikit-sedikit kalau dia udah paham lagunya, udah hafal liriknya. Jadi hari ini dia latihan semisal nadanya G gitu. Besok naikkan lagi ke G crash, besoknya lagi naik lagi. Berarti gitu. Melatih range vokalnya juga lebih tinggi lagi oktavnya gitu ya. Kalau ngomongin Mbak Neni sendiri nih, penyanyi favorit siapa sih? Aku. Penasaran dari berbagai macam ya? Aku tuh sampai sekarang jarang loh, malah justru jarang tahu penyanyi zaman sekarang tuh apa. Karena aku udah banyak ngurusin anak-anak yang di sini. Kebanyakan lagu anak-anak lagi. Tapi bisa aja akhirnya Mbak Neni gara-gara muridnya ini dapat referensi baru loh. Ada tuh lagu kayak gitu kan misalnya. Siapa? Mariah Carey. Aku kalau suka dari dulu sih, dari kecil aku udah belajar lagu-lagunya. Diva banget sih kalau Mariah Carey sih ya. Terus kalau ngomongin jenjang karir nih Mbak Neni, kalau dari Neni School atau Voice of Corner sendiri, kalau misalnya teman-teman belajar vokal di sini, kalau udah masuk ke tingkatan paling tinggi itu apakah nantinya akan kayak dikasih sertifikat tertentu atau apa gitu? Oh enggak, kita biasanya ada konser. Oh ada konser. Karena ya pandemi seperti ini biasanya kita showcase aja. Oh gitu, berarti memang ada agenda rutin yang digelar sama Voice of Corner ini untuk bisa menunjukkan anak-anak didiknya di atas panggung gitu ya. Biasanya kalau ngomong agendanya dalam 1 tahun tuh berapa kali showcase? Kalau showcase bisa 2 kali, bisa 1 kali gitu. At least 6 bulan sekali per semester gitu ya? Per semester bener. Per semester atau bisa juga 1 tahun 1 kali gitu ya. Yang terakhir berarti 2000 berapa tuh bikin showcase-nya? Kita terakhir kemarin kebetulan diundang sama Kemendikbud di Surabaya, tapi hanya untuk 7 anak aku bawa ke sana. Ngomong-ngomong murid-muridnya Mbak Neni nih,
Kemarin aku dengar ada beberapa muridnya Mbak Neni yang sampai tembus ke luar negeri. Ada beberapa ajang bergengsi bernyanyi di luar negeri. Di mana Mbak kemarin? Dan siapa? Nah, di Jerman. Di Jerman dan itu siapa? Yang terakhir Salwa. Bernadetta Salwa. Itu juara berapa? Juara 1. Juara 1. Wow, dan vokal coach-nya ini. Itu gimana ceritanya, Mbak? Bertahap itu, Tori. Jadi ada audisi seperti, bukan audisi, ada perlombaannya. Lomba OSEBI, Olimpiade Seni di Indonesia. Oke. Dan dia udah ada linknya, memang harus lanjutannya ke IFLC. Dan tahun sebelumnya ada juga Cinta sama si Dinda sudah ikut juga, cuman nggak dilombakan seperti Salwa, tapi hanya festival aja. Tapi mereka ke sana ke USA. Hanya mungkin meramaikan acara itu ya. Iya, benar. Kalau yang itu di mana? Yang si Cinta sama Dinda di USA. Wow, di Amerika. Kalau yang Salwa di Jerman. Di Jerman. Juara 1 seluruh dunia itu ya. Betul. Mengalahkan berapa peserta? Banyak. Dari 200-an lebih kok kalau nggak salah, terus disaring jadi 20 kalau nggak salah kemarin, terus juara 1. Oke. Tapi online. Oh iya ya, kemarin 2021 ini ya? Atau 2020? Bener-bener vokal asli ya yang kita rekam ya, nggak pakai apa-apa, hanya kamera aja. Oh gitu, tapi ke sana? Enggak, Enggak kita kesana. kerjakan semuanya, produksinya di Madiun semua. Oh gitu. Kita juga nggak ke Jakarta, alhamdulillah Jakarta juga mempercayakan sama kita. Udah cukup seperti itu, udah sesuai checklistnya. Oke. Kalau dukungan yang diberikan sama mungkin pemerintah ada nggak dari mungkin Kementerian Kebudayaan misalnya ke Mbak Neni sendiri karena ada prestasi kayak gitu? Belum. Nah itu dia ya buat bapak-bapak yang mungkin punya punya kapasitas yang mungkin bisa mendukung kreativitas teman-teman di daerah khususnya ya. Ya mungkin bisa dikasih apresiasi lah Pak, ya kan. Tapi alhamdulillah kita kemarin diundang ke Mendikbud, meskipun mereka belum tahu, akhirnya juga ternyata ini si Salwa sudah pernah membawa nama baik Indonesia. Ke Jakarta berarti kemarin? Kita di Surabaya syutingnya. Oh di Surabaya. Pembukaan museum pelajar. Oke. Ya paling nggak sedikit mencuri perhatian bapak-bapak kementerian yang terhormat. Supaya nanti kan pastinya harapannya anak-anak, khususnya kan kita tinggal di Madiun ya Mbak Neni ya. Maksudnya anak-anak daerah tuh sebenarnya banyak yang punya potensi. Banyak nggak yang kalah punya, anak iya Madiun. makanya. Yakin nggak kalah. Nggak semuanya juga kita harus berkiblat ke Jakarta. Walaupun mungkin di Jakarta banyak hal yang mungkin serba lengkap, hampir semua penyanyi di sana. Tapi di Madiun ada banyak banget potensi. Ini Salwa juga lagi, mohon doanya ya, hari ini pengumuman untuk FLS 2N. Apa itu? Nasional, dia vokal juga. Kemarin final. Hari ini pengumumannya. Juga kemarin kita habis masuk 20 besar dari kementerian juga, lomba kementerian. Dari 453 peserta, anak-anak yang masuk ke final 20 besar, Voice Corner ada 3 anak yang nyantol. Ih, keren. Anak-anak SD yang kecil-kecil. Nah, itu dia. Dan apa sih perasaan Mbak Neni pastinya kalau misalnya ngelihat murid-muridnya berprestasi sampai ke tingkat yang luar biasa kayak gitu. Seneng banget Tori, apalagi aku tuh nggak bisa diem, jadi sering cari info. Kebetulan teman-teman yang pelatih di luar kota kayak Malang, Surabaya itu juga ada. Kita sering bertukar informasi. Oh gitu. Jadi aku sudah membangun koneksi ya antara Madiun dan kota-kota lain ya. Bener. Dan semuanya emang vokal coach semua. Iya. Guru vokal semua. Baik-baik banget mereka. Jadi kasih link gitu. Aku selalu share ke semua murid. Kalau memang anaknya prospek pasti aku sampaikan sama orang tua. Ayo Bu, kita ikuti lomba ini, mau nggak? Kayak gitu. Jadi memang selain di Madiun juga eksis, tapi di luar kota juga terus membangun koneksi antar mungkin vokal coach dan juga musisi-musisi lain gitu ya. Karena ketika koneksi itu sudah terbangun baik, otomatis nanti kalau misalnya ada apa-apa pun juga akan dibantu kayak gitu-gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau ngomongin ini nih Mbak, pencapaian nih sampai saat ini, apakah dengan seorang Mbak Neni Widyastuti dengan banyak murid, dengan muridnya yang juga berprestasi kayak gitu-gitu, apakah sudah puas atau mungkin ada rencana-rencana dan plan-plan lain ke depan? Belum Tori. Yang lainnya
Tapi ini udah bermunculan loh bibit-bibit yang akhirnya aku yakin pasti mereka nanti bisa seperti Salwa, bisa seperti kakak-kakaknya yang udah lulus semua itu, yang udah pernah jadi juara-juara seperti itu ya. Harapan saya untuk anak-anak mereka tetap terus berlatih dan bisa menjadi juara-juara seperti yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya. Pasti harapanku seperti itu. Oke. Kalau vokal itu nggak bisa stop, Tori. Jadi aku memang harus ngikuti terus perkembangan tahun ini, besok gimana gitu. Karena hampir setiap jam, setiap menit atau bahkan setiap detik tuh ada orang-orang atau bibit-bibit baru penyanyi ataupun musisi yang kita nggak tahu dia di mana di luar ya, kota. pinter-pinternya kita aja ngarahin si A ini karakternya seperti apa, cocoknya kayak gimana. Oke. Mungkin terakhir ya, Mbak Neni, mungkin ada pesan-pesan juga buat adik-adik atau siapapun ya, nggak cuma adik-adik, karena sekali lagi Voice of Corner ini memang muridnya Voice Corner. Ini muridnya emang dari berbagai macam usia, dari yang muda sampai yang tua, mau ABG, pokoknya kalau ada passion nyanyi bisa banget di sini. Nah, ini pesan-pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi nonton kita nih apa nih, Mbak Neni? Yang pengen jadi penyanyi. Jangan malu untuk terus belajar. Sekarang kamu nggak harus les vokal kok. Di rumah juga bisa sebenarnya. Jadi dimanapun itu kita bisa belajar di mana aja. Jadi pokoknya terus kembangkan bakatmu. Jangan hanya diem aja atau nggak pede. Nah itu kadang kebanyakan itu anak-anak tuh nggak pede. Nah itu harus lebih semangat aja. Harus pede dengan apa kemampuan kalian. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa menggerakkan kalian yang sebenarnya bisa nyanyi, punya skill itu untuk bisa lebih show off lagi ya. Jadi jangan malu-malu sama bakat kalian, jangan malu-malu sama kualitas kemampuan kalian, tunjukin aja lah ya, pede aja gitu ya. Dan pastinya buat Mbak Neni, terima kasih sudah ngasih banyak informasi terkait juga dengan Voice Corner ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari wawancara kita bareng sama Mbak Neni di BUTC kali ini. Semoga juga kedepannya Voice Corner bisa lebih banyak lagi muridnya. Amin. Ada keinginan untuk buka cabang nggak sih di kota-kota lain? Enggak. Udah, kita fokus aja di Madiun. Fokus di Madiun. Tapi kita juga ada kok murid dari luar kota. Jadi kita online. Oke. Karena pandemi ini kebetulan anak-anak yang di luar kota kok pengen belajar juga sama Voice Corner, kita online ada juga. Tapi kalau di masa pandemi ini nggak bisa online ya, pastinya harus tetap datang ke sini ya untuk Enggak, justru banyak online ini kita. Banyak online-nya. Karena perlombaan juga online loh, jangan salah. Oh iya. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar vokal bisa langsung ke Mbak Neni di Voice Corner ya di Jalan Flores. Jalan Flores nomor 48 Madiun. Nomor 48 Madiun, dan bisa dicek juga. Mungkin ada Instagram atau ada Instagram Voice Corner _IG. Oh itu dia, jadi bisa dicek juga Instagramnya. Mbak Neni juga jangan lupa di follow Neni Widiastuti. Nah itu dia ya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun untuk konten kita kali ini, BUTC bersama dengan Mbak Neni Widiastuti as a vocal coach ya. Semoga juga bisa menambah khasanah informasi kalian dan juga bisa memberikan satu edukasi dan juga mungkin semangat juga ya, supaya teman-teman yang punya skill, punya kemampuan di bidang olah vokal, tarik suara, nyanyi ini bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa diasah kembali. Jangan ragu-ragu untuk menampilkan bakat dan passion kalian, khususnya di bidang tarik suara atau menyanyi. Dan pastinya semoga Mbak Neni ini selalu bisa menjadi inspirasi untuk semuanya ya. Ketemu lagi di episode berikutnya di BUTC, dan kita akan pastinya menampilkan dan mengundang teman-teman yang luar biasa lagi, para wanita hebat ya di konten BUTC. So, sampai ketemu lagi di BUTC episode berikutnya. Ciao.